Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di malam yang ke-12, alhamdulillah, berarti lewat 11 Pak ya. Masih banyak kesempatan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian tentang Al-Quran. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan tentang Al-Quran dan kita semua. Rasul mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian. Berarti siapa kalian ini kalau bukan kita, ya? Kalau zaman dulu diucapkan di depan para sahabat. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang ta'allama, yang belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'allamahu, orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Atau sebagian ulama memberikan penjelasan orang yang mengamalkan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu tidak tahu tentang Al-Quran. Ya, sebaik-baik umat Islam itu kata Nabi orang yang belajar Al-Quran. Mumpung masih ada waktu. Ya, kalau sudah tahu mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi yang lain. Dan ini modal kita nanti di alam kubur. Modal kita nanti di akhirat. Rasul mengatakan apa? Iqra'ul Quran. Bacalah olehmu Al-Quran. Ini fi'il amal, perintah. Bacalah olehmu Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat. Pintu gerbang menuju kiamat mana Bapak Ibu? Di mana? Kalau sudah meninggal, pintunya alam barzakh. Disitulah Quran akan berfungsi sebagai syafi'an. Dikubur sendirian, di tempat yang gelap, menjadi terang. Kenapa? Karena saat hidup dia membaca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati syafi'an li ashabi. Dan itu benar-benar akan terjadi karena Rasul yang menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka mumpung masih ada waktu, pasang target. Sudah berapa juz nih? Di hari yang ke-11 ini sudah berapa juz nih? Adakah yang sudah khatam? Jemaah yang dirahmati Allah. Iya, kalau setiap sholat waktu 1 juz, berarti setiap hari semalam berapa Pak? 5 juz, 30 juz. Berarti kalau sebulan atau berapa kali? 6 juz. Itu kalau target. Kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam berapa? 24 jam. Buat tidur berapa jam? Taruhlah 8 jam, kayak baby lah, ya. Taruhlah 8 jam. Kemudian kerja, taruhlah 8 jam. Masih ada waktu berapa? 8 jam lagi. Buat apa itu? Aktivitas apa itu? Barangkali kita lebih banyak bermainnya daripada beribadah kepada Allah. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maka ya Allah, ulama-ulama dulu, orang-orang dulu, gak ada teknologi yang maju seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang Masya Allah ya, banyak kemudahan, tapi bisa menghatamkan Al-Quran sehari, ada yang 30, sebulan ada yang 30 kali, berarti sehari khatam.
Ada yang sebulan 60 kali, berarti sehari 2 kali hatam. Ternyata kita dikasih waktu 24 jam, kita dibagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau bacanya cepat, 20 menit itu satu juz. Inilah golongannya orang yang akan dikumpulkan dengan para malaikat. Jadi orang yang baca Quran, Bapak Ibu, dibagi menjadi 2 dari sisi pahala. Yang pertama, al-mahir fil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran lancar. Rasul mengatakan ma'a kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat kiramil bararah. Lah yang kedua, orang yang membaca Quran dia tak terbantah-bantah, dia akan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama dia mau belajar. Pahala yang kedua itu tadi proses. Jadi gak ada dosa di dalam belajar Al-Quran mumpung masih ada waktu daripada kena hadis ini. Rasul mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu hujjah bagimu atau atasmu. Ini berbahaya. Hadis ini, Quran akan bisa mencelakaimu, Quran akan bisa memberikan manfaat kepadamu, memberikan syafaat, atau bahkan memberikan kecelakaan. Maka Quran yang ada di rumah-rumah kita jangan sampai gak pernah dibaca sama sekali. Ya. Kena hadis ini khawatir akan menjadi sarana siksa, ya, karena memperlakukan Al-Quran. Padahal Quran itu dibaca. Hadis yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, Rasul itu tidak meninggalkan harta benda untuk umatnya atau untuk keluarganya. Rasul itu meninggalkan 2 pusaka. Rasul menyatakan taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian semua tidak akan pernah tersesat hidup di dunia, bahkan nanti menuju akhirat. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasul? Kitabullah wa sunnatu Rasul. Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatu Rasuli, hadis Nabi. Kalau ini dipegang teguh, diamalkan, insya Allah, ya, lam tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Ya, soal ibadah tidak akan pernah tersesat, kecuali soal dunia. Kalau soal dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunia, ya, engkau lebih tahu soal dunia. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam belajar, di dalam membaca, di dalam mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah